Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Firly dari SMKN 1 Jamblang. Pada video kali ini saya akan membahas tentang salah satu materi penting dalam dunia jaringan komputer, yaitu topologi jaringan. Kita akan mulai dari pengertiannya, kemudian lanjut ke jenis-jenis topologi jaringan yang paling umum digunakan, serta kelebihan dan kekurangan dari masing-masing topologi. Yuk kita mulai penjelasannya. Apa sih pengertian dari topologi jaringan itu? Topologi jaringan adalah suatu cara atau metode dalam menghubungkan beberapa komputer dan perangkat lainnya dalam sebuah jaringan. Topologi ini menggambarkan bentuk struktur atau pola hubungan antara perangkat satu dengan yang lainnya, baik secara fisik maupun secara logis. Dengan adanya topologi yang tepat, maka proses pengiriman dan penerimaan data antar perangkat dalam jaringan akan berjalan lebih efektif dan efisien. Jenis-jenis topologi jaringan. Yang pertama ada topologi bus. Topologi bus menggunakan satu kabel utama yang menjadi jalur komunikasi antar perangkat. Semua perangkat terhubung ke kabel ini. Kelebihan topologi bus yaitu biaya instalasi lebih murah karena tidak banyak kabel yang digunakan, pemasangannya cukup mudah dan sederhana, dan cocok untuk jaringan kecil. Kekurangan topologi bus: jika kabel utama mengalami gangguan, maka seluruh jaringan bisa terganggu. Semakin banyak perangkat yang terhubung, performa jaringan akan menurun. Sulit mendeteksi kerusakan karena semua data melewati satu jalur. Yang kedua ada topologi ring atau cincin. Pada topologi ring, semua perangkat saling terhubung membentuk lingkaran. Data akan berjalan satu arah mengikuti jalur yang telah ditentukan. Kelebihan topologi ring: alur data lebih teratur karena hanya mengalir satu arah. Dapat menghindari terjadinya tabrakan data collision. Cocok untuk jaringan dengan jumlah perangkat sedang. Kekurangan topologi ring: jika salah satu perangkat atau kabel terputus, seluruh jaringan akan terganggu. Proses penambahan atau pengurangan perangkat cukup rumit, membutuhkan perangkat tambahan seperti token agar komunikasi berjalan lancar. Yang ketiga ada topologi star atau bintang. Pada topologi star, semua perangkat terhubung ke satu titik pusat seperti switch atau hub. Titik pusat inilah yang mengatur semua lalu lintas data. Kelebihan topologi star yaitu mudah dalam manajemen jaringan. Jika salah satu perangkat rusak tidak memengaruhi perangkat lainnya, mudah dalam mendeteksi kerusakan. Kekurangan topologi star: jika perangkat pusat seperti switch mengalami kerusakan, maka seluruh jaringan akan mati. Penggunaan kabel lebih banyak dibanding topologi bus atau ring. Biaya instalasi sedikit lebih tinggi. Yang keempat ada topologi mesh. Topologi mesh menghubungkan setiap perangkat secara langsung ke perangkat lainnya, artinya setiap perangkat memiliki jalur sendiri untuk berkomunikasi. Kelebihan topologi mesh: sangat handal dan tahan gangguan karena jika satu jalur rusak, maka ada jalur lain yang bisa digunakan. Keamanan data lebih terjamin, cocok untuk jaringan yang sangat penting seperti jaringan militer atau perbankan. Kekurangan topologi mesh yaitu biaya instalasi sangat tinggi, membutuhkan banyak kabel dan port pada setiap perangkat, pemasangan dan konfigurasi cukup rumit. Yang kelima ada topologi tree atau pohon. Topologi tree adalah gabungan dari topologi star dan bus. Bentuknya seperti pohon bercabang di mana satu jalur utama dan dari situ menyebar ke beberapa subtopologi star. Kelebihan topologi tree: cocok digunakan untuk jaringan berskala besar seperti di sekolah atau kantor bertingkat. Mudah dalam pengembangan jaringan, manajemen data lebih terstruktur. Kekurangan topologi tree: jika kabel utama mengalami kerusakan, maka seluruh cabang bisa ikut terganggu. Penggunaan kabel cukup banyak, perawatan lebih rumit dibanding topologi sederhana. Yang keenam ada topologi hibrid. Topologi hibrid adalah kombinasi dari dua atau lebih jenis topologi jaringan. Misalnya gabungan antara star dan ring atau star dan mesh. Kelebihan topologi hibrid: fleksibel, bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi jaringan. Cocok untuk jaringan besar dan kompleks. Performa jaringan bisa dioptimalkan. Kekurangan topologi hibrid: biaya instalasi cukup mahal, pengaturan dan perawatannya lebih rumit, butuh teknisi yang lebih berpengalaman. Nah, itu dia penjelasan lengkap tentang topologi jaringan mulai dari pengertiannya, jenis-jenisnya, serta kelebihan dan kekurangan dari masing-masing topologi. Semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman semua dalam memahami materi topologi jaringan. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.